Oke, shalom saudara. Sebelum kita mendengarkan firman, kembali lagi saya mengajak untuk kita berdoa, menyiapkan hati kita terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sangat mengucap syukur buat setiap apa yang telah dan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Karena kami terlampau percaya bahwa rancangan-Mu itu selalu terbaik buat kami. Karena itu kami berdoa sungguh-sungguh agar Engkau semakin membukakan mata rohani kami. Sehingga biarlah di dalam kami melihat segala sesuatu, kami bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Kami berdoa biarlah sepanjang tahun ini Tuhan terus menjaga langkah kaki kami. Sehingga tidak ada satupun umat-Mu itu yang mereka memiliki imannya semakin lemah, bahkan mereka kecewa atau pahit dengan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan menjaga semua kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin. Shalom saudara. Fakta membuktikan bahwa semakin dalam kita mengenal seseorang, maka akan semakin banyak benefit yang kita dapatkan dari pengenalan tersebut. Saya ulang lagi, fakta itu membuktikan bahwa semakin jauh kita mengenal seseorang, maka akan semakin besar benefit yang kita dapatkan dari pengenalan tersebut. Saya beri contoh. Jika misal suatu ketika saya kenal tetangga saya ini adalah dia pemilik ekspedisi, maka tentu saja kalau suatu ketika saya butuh untuk pengantaran alat-alat, pengantaran barang-barang apapun, saya bisa minta tolong tetangga saya. Dan ternyata semakin jauh saya mengenal tetangga saya, ternyata dia juga seorang pengacara. Berarti kalau misal ada sesuatu masalah, saya bisa koordinasi, saya bisa konsultasi dengan dia. Dan ternyata semakin jauh saya mengenal, saya tahu bahwa istrinya adalah seorang dokter. Benefit kembali lagi ditambahkan. Belum lagi kalau seandainya saya tahu bahwa dia berasal dari sebuah kota di Banyuwangi, ya. Maka tentu saja pada waktu saya mau berlibur ke Banyuwangi, saya bisa tanya kepada dia. Nah, pada intinya adalah semakin dalam kita mengenal seseorang, maka akan semakin besar benefit yang kita dapatkan dari pengenalan tersebut. Nah, begitu pula hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Nah, saya menyelidiki di dalam Alkitab itu ada minimal 45 identitas Allah yang kita bisa kenali, yang bisa kita alami. Dan setiap identitas Allah itu ternyata memiliki anugerah dan kekuatan dalam kehidupan kita. Contoh, jika kita mengenal Allah adalah juru selamat, maka kita dapatkan keselamatan. Jika kita mengenal Dia dengan bertambahnya waktu, kita mengenal Dia bahwa Dia adalah Allah Jehovah Jireh, maka yang kita dapatkan itu adalah pemeliharaan. Semakin mengenal lagi, kita tahu bahwa Allah Jehovah Rafa, berkat yang kita dapatkan adalah kesembuhan. Belum lagi kalau kita semakin mengenal Dia adalah penasihat ajaib dan sebagainya. Karena itu kenapa sekali lagi kekristenan itu berbicara tentang pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita banyak punya pengalaman hidup dengan Dia, maka tentu saja kita akan semakin memiliki keyakinan terhadap Dia. Dan hari ini saya akan mengajak kita belajar salah satu identitas Allah, yaitu Jehovah Syafat. Ya. Identitas ini jarang sekali ya dikhotbahkan. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, penasihat ajaib itu sering kali. Tetapi tentang identitas ini jarang sekali untuk dikhotbahkan. Ya. Apa itu Jehovah Syafat? Allah adalah hakim yang adil. Allah adalah hakim yang adil. Karena itu kenapa hari ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Keadilan Tuhan. Ya, kita akan belajar bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Nah, ada 3 hukum keadilan Tuhan yang perlu kita ketahui kalau kita ingin belajar tentang Allah adalah hakim yang adil. Hukum keadilan yang pertama. Ya, hukum keadilan yang pertama. Saya sebut, kita pasti menuai dari apa yang kita tabur. Ya, hukum keadilan yang pertama, kita pasti menuai
dari apa yang kita tabur. Mari kita lihat Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, saudara. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Perhatikan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, di dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, orang akan menuai apa yang telah ditaburnya. Ya. Orang akan menuai apa yang telah ditaburnya. Sekali lagi, hukum keadilan yang pertama, kita pasti menuai dari apa yang kita tabur. Saya beri contoh. Kita menabur kata-kata baik saat ini, kita akan menuai kata-kata baik di masa depan. Jika kita menabur ramah terhadap orang lain di masa kini, maka kita akan menuai orang lain ramah terhadap kita di masa depan. Jika kita menabur baik terhadap orang lain saat ini, maka kita akan terima kebaikan di masa depan. Tapi jika kita menabur kebencian terhadap orang lain, kita akan menuai juga kebencian terhadap diri kita. Jika kita menabur kerja keras, kita akan menuai berkat berlimpah. Jika kita menabur kemalasan, kita akan mengalami yang namanya hidup pas-pasan. Jadi, kita pasti menuai dari apa yang kita tabur. Berarti dari hal ini, kita bisa menyimpulkan. Setiap kebahagiaan dan derita yang kita alami saat ini, itu berarti dari apa yang kita tabur di masa lalu. Begitu juga dengan segala sesuatu hal baik atau hal buruk yang akan kita alami di masa depan. Itu berarti berasal dari apa yang kita tabur pada masa saat ini. Karena segala sesuatu yang kita tabur dalam kehidupan ini, sekecil apapun, kita pasti akan menuainya. Memang, saya menekankan bahwa ada juga hal-hal baik yang kita terima dalam hidup ini, itu bukan karena taburan kita, tapi karena murni cinta Tuhan kepada kita. Ya ada, contohnya keselamatan. Kita tidak menabur apa-apa, tapi kita menuai keselamatan. Keselamatan itu bukan dari apa yang kita tabur, tapi itu murni cinta Tuhan kepada kita. Saya setuju dengan hal ini. Ada banyak hal-hal yang baik kita terima dalam hidup ini, bukan karena taburan kita, tapi karena cinta Tuhan kepada kita. Tapi jangan pernah lupakan prinsip tabur tuai. Ya. Kebaikan yang kita peroleh bukan karena taburan kita, itu adalah bonus. Ya. Tapi tentu saja kita tidak bisa menyandarkan hidup kita berdasarkan pada bonus. Nah begitu pula, ada mungkin hal-hal yang tidak baik yang kita alami di masa depan kita. Itu bukan karena taburan kita saat ini, tapi itu adalah ujian kehidupan. Ya. Tetapi percayalah, kalau kita berespon yang benar terhadap sebuah ujian kehidupan atau hal yang buruk, kedepannya kita pasti akan menuai sebuah kebaikan. Berarti, saya katakan, memang nasib hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Memang. Tapi jangan lupakan, kita adalah pribadi yang ikut terlibat di dalam menentukan nasib hidup kita. Sekali lagi, saya percaya bahwa nasib hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita yakin nasib hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Tapi jangan lupakan, kita juga adalah pribadi yang ikut serta terlibat dalam menentukan nasib hidup kita. Jika kita malas belajar lalu kita tidak lulus, itu bukan takdir kita, tapi itu adalah keputusan kita. Karena itu kenapa saya mengatakan, kita lahir di mana itu keputusan Tuhan. Tapi kita mati sebagai apa? Itu keputusan kita. Kita lahir di keluarga yang tidak baik, perekonomian yang serba tidak baik, di lingkungan yang tidak baik. Kita tidak bisa apa-apa dengan hal itu. Kita lahir di mana itu keputusan Tuhan. Tapi kalau kita lahir di keluarga berkekurangan dan kita mati dalam kondisi tetap berkekurangan, itu adalah keputusan kita. Karena itu kenapa berdoalah dalam hidup ini agar setiap pilihan-pilihan yang kita buat itu adalah pilihan yang benar. Karena bagaimana kehidupan kita itu ditentukan oleh pilihan kita atau keputusan kita. Kita lihat lagi Pengkhotbah 12 ayat 13. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 13.
Akhir dari kata, segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. 14 perhatikan. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan, ya perhatikan ini. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Di dalam versi FHYH dikatakan, Allah akan mengadili kita. Ya, untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Termasuk segala sesuatu yang tersembunyi. Apakah itu baik ataupun jahat. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan secara tersembunyi pun suatu saat nanti ya, kita akan menuai dari apa yang kita lakukan. Bahkan itu tersembunyi sekalipun, apalagi yang terlihat. Nah, kalau saudara membaca perikop Pengkhotbah 12 ini, ternyata di sana dikatakan itu bukan dampaknya itu bukan cuma masalah di masa kekekalan, bukan. Tapi dampaknya ini juga di bumi ini. Berarti Tuhan membawa semua perbuatan kita ke pengadilan. Itu konsekuensinya, itu tuaiannya, itu adalah dampaknya. Itu bukan nanti di masa kekekalan saja. Tapi juga di muka bumi ini. Ya. Jadi itu yang pertama. Kita pasti menuai dari apa yang kita tabur. Nah, jadi percayalah saudara, hal sekecil apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini selalu memberikan dampak di bumi dan di kerajaan surga. Ya, berarti kalau kita sungguh-sungguh menyadari prinsip ini, kita tidak mungkin kecewa. Karena kita bisa memperkirakan apa yang terjadi di depan kita dari apa yang kita kerjakan saat ini. Saya beri contoh. Pernahkah saudara iri waktu saudara bekerja, waktu tidak ada pimpinan, teman kita bermalas-malasan dan kita sungguh-sungguh. Dan ternyata reward yang kita sama, gaji yang kita terima itu kadang-kadang sama. Bukan kadang-kadang, tapi sering. Ya. Kalau saudara percayakan prinsip keadilan Tuhan, tenang saja. Kalau yang tersembunyi aja, ya, itu pasti, ya, itu akan Tuhan adili, apalagi yang terlihat. Jadi, saudara bisa ngamati. Keadilan Tuhan ini luar biasa. Kalau kita meyakini hal ini, maka kita bisa menghidupi bahwa setiap detik yang kita kerjakan, itu adalah untuk Tuhan. Manusia boleh ngelihat, manusia boleh tidak melihat, terserah. Kita kerja sungguh-sungguh. Gaji yang kita dapat seolah-olah sama dengan rekan kita yang bermalas-malasan. Percayalah, Tuhan akan menambah berkat dari kerajinan saudara. Dari sisi-sisi kehidupan saudara yang lain. Itu prinsip keadilan Tuhan. Jadi mungkin di teman kau bekerja, rekanmu bermalas-malasan dengan kau sama-sama dapat 3,5 juta. Tapi percayalah, Tuhan itu maha tahu, dia itu maha adil. Ya. Tuhan hitung semua kerajinanmu yang membedakan kau dengan temanmu. Dan perbedaan itu, Tuhan akan tetap curahkan dalam kehidupanmu di muka bumi ini, dalam lini-lini atau melalui lini-lini kehidupanmu yang lain. Prinsip keadilan yang pertama, kita pasti menuai dari apa yang kita tabur. Yang kedua, hukum keadilan yang kedua. Yang benar pasti dibela. Yang salah pasti dihukum. Ya. Yang benar pasti dibela. Yang salah pasti dihukum. Tapi saudara perhatikan, tolak ukur benar dan salah itu adalah firman. Berarti kalau saudara melakukan firman, saudara orang benar, tenang saja. Diam pun pembelaan Tuhan pasti akan tetap datang. Ya. Tapi kalau Anda melakukan kesalahan, Anda tidak mentaati firman, Anda melanggar firman, kita orang salah. Lari kemanapun, hukuman itu pasti akan datang. Mari kita lihat Roma pasal 2 ayat yang ke-6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Ia akan melakukan pembalasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sekali lagi ini keadilan Tuhan. Anda benar dibela, Anda salah, lari kemanapun pasti hukuman tetap datang.
Ayat 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Ya, penderitaan, kesesakan menimpa orang yang berbuat jahat, kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi siapapun saudara, tidak peduli kaya atau miskin, pintar atau kurang pintar, punya koneksi hebat atau kita tidak punya koneksi. Kalau Anda benar, pembelaan pasti akan datang. Di dunia ini, kita kalau tidak punya koneksi, kalau kita tidak punya keuangan yang baik, jarang ada orang membela kita. Itu fakta di dunia ini. Tapi percayalah, kalau kita meyakini keadilan Tuhan, tidak peduli siapa saudara, tidak peduli Anda tidak punya apa-apa atau Anda memiliki apa-apa. Kalau Anda benar, Anda pasti akan mendapatkan pembelaan. Dan kalau Tuhan yang membela, percayalah. Kalau Tuhan yang membela, percayalah. Tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi hal itu. Tapi kalau kita salah, meskipun kita mendapatkan pembelaan dari siapapun orang terhebat di muka bumi ini, hukuman pasti akan datang dalam hidup kita. Nah, ada beberapa hukum benar dan salah yang seringkali diragukan orang percaya. Ya, saya tunjukkan ada beberapa hukum benar dan salah yang sebenarnya orang Kristen sudah tahu, tapi mereka seringkali meragukan. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Ya. Jadi hukum benar dan salah yang sering kali diragukan. Yang pertama, pembalasan itu milik Tuhan. Banyak orang yang disakiti. Saya menemukan ada banyak orang Kristen waktu disakiti, mereka juga tertarik untuk membalas. Kalau kita meyakini pembalasan itu milik Tuhan, tenang saja, saudara. Apa bedanya manusia yang membalas dengan Tuhan yang membalas? Kalau Tuhan membalas, merubah dia menjadi baik. Tapi kalau manusia yang membalas, biasanya kita ini cenderung akan menghancurkan dia. Karena itu kenapa Tuhan tidak ingin kita melakukan pembalasan. Manusia tidak pernah didesain Tuhan untuk membalas. Saya tidak pernah menemukan ada manusia ingin membalas, tapi tujuannya untuk kebaikannya dia. Itu tidak pernah ada. Selalu kalau kita ingin membalas, selalu tujuannya untuk menghancurkan. Jadi saya berdoa sekali lagi, Anda disakiti? Anda ditipu? Kalau Anda percaya prinsip keadilan Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Lihat lagi Amsal 11 ayat yang ke-6. Ya, Amsal 11 ayat yang ke-6. Yang A. Nah, ini penting. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Ya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Kebenaran tidak butuh pembelaan. Ya. Kalau saudara percaya prinsip keadilan Tuhan, ya, kebenaran itu tidak membutuhkan pembelaan. Anda difitnah orang? Pernah difitnah? Saya percaya Anda pasti pernah difitnah orang. Pasti. Anda difitnah? Seandainya ada peluang untuk membela diri, lakukan itu. Tapi kalau tidak ada, tenang saja. Ya. Saya ingat dulu waktu masa saya sekolah, saya pernah difitnah, saudara. Itu pengalaman pertama kalinya dan prinsip kebenaran tidak membutuhkan pembelaan itu akhirnya melekat dalam hidup saya. Waktu itu saya awal-awal bertobat dan waktu sekolah di kos-kosan, saya difitnah oleh teman-teman saya bahwa saya mencuri sebuah jam. Karena sebetulnya saya tahu setelah saya bertobat, saya tidak mau menolong teman-teman untuk mencontek. Sehingga mereka, satu kos-kosan mereka hampir semua tidak suka. Dan akhirnya saya ngalami fitnahan. Saya dianggap mencuri. Dan pada saat itu saya ingat
Ko Angga, waktu itu yang membimbing saya, dia mengatakan, sudah tenang aja. Kalau kau tidak mencuri, itu pertama kalinya saya ingat betul itu merema sampai detik ini dan saya hidup itu. Waktu itu Ko Angga mengatakan, kebenaran itu tidak butuh pembelaan. Karena kebenaran itu bisa membela dirinya sendiri. Itu pertama kalinya saya mengalami prinsip yang keadilan Tuhan. Dan betul, selama kurang lebih 3-4 bulan saya tidak punya teman, saudara. Karena semua teman-teman kos-kosan, kecuali satu teman kamar saya, semua yang lain itu mereka menuduh saya pencuri. Tapi suatu saat ternyata terbuka. Orang menuduh saya pencuri, dialah pencurinya. Terbuka juga. Dan dulunya teman-teman yang mereka membenci saya, akhirnya mereka makin karib dengan saya. Dan singkat cerita, akhirnya mereka semua bertobat, mereka mau ikut ke gereja. Jadi tenang saja. Anda seorang pemimpin, Anda menegur orang yang saudara pimpin dengan motivasi yang tulus, dan mereka mensalahartikan, tenang saja. Saya percaya, kadang dalam sebuah komunitas, kadang kita ini bisa konflik. Dengan rekan gereja, kita ini bisa konflik. Kalau ada kesempatan membela diri, ya, lakukan. Anda menasihati, disalahartikan, sudah tenang aja. Suatu ketika Tuhan pasti akan memperdamaikan kita. Ya. Hukum keadilan yang ketiga. Jadi sekali lagi yang pertama, Anda pasti akan menuai dari apa yang Anda tabur. Yang kedua, yang benar pasti dibela, yang salah pasti dihukum. Yang ketiga, keadilan adalah keseimbangan. Ya, itu yang ketiga. Banyak orang mengatakan adil itu sama rata sama rasa. Tidak. Hukum keadilan ketiga, keadilan adalah keseimbangan. Mari kita lihat Matius pasal 20 ayat 1. Saya akan menolong membaca sampai ayat 12. Ya, ada sesuatu hal yang ingin saya bukakan. Matius 20 ayat 1 sampai 12. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Perhatikan di sini, ya. Pertama kali tuan rumah, ya, tuan tanah itu mencari pekerja-pekerja itu pukul 6. Pagi-pagi benar itu banyak teolog mengatakan ini adalah pukul 6 pagi, ya. Lalu sepakat diberi kontrak upah sedinar sehari. Ayat yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur dipasang, ya, pukul 9. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, perhatikan, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Nah, kalau saudara lihat, ada pekerja yang dipanggil pukul 6, 9, 12, 3, dan 5. Ya. Setelah itu pukul 6, semuanya digaji. Ya. Dan yang membuat unik ini, yang dipanggil terlebih dahulu itu adalah pekerja pukul 5 sore. Ya. Setelah pekerja pukul 5 sore dipanggil, dikasih 1 dinar, masalah muncul.
Karena yang bekerja dipanggil lebih pagi, mereka mengira mereka akan mendapatkan gaji lebih dari 1 dinar. Ya. Ini uniknya Tuhan ingin mengajarkan segala sesuatu dalam hidup kita. Seandainya yang dipanggil dulu itu adalah pekerja pukul 6 pagi, ya, setelah dia dapat 1 dinar, dia pergi, tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah, karena yang dipanggil dulu adalah pekerja pukul 5 sore. Semuanya dapat 1 dinar. Apakah adil? Ya. Ada saudara yang pernah membaca perikop ini mengatakan, adil itu Pak, adil itu kok. Karena semuanya sudah kontrak 1 dinar 1 hari. Perhatikan, dulu saya berpikir, waktu saya membaca perikop ini, pekerja yang dipanggil pukul 6, pukul 9, pukul 12, dulu saya berpikir itu semuanya mendapatkan kontrak 1 dinar. Tapi ternyata kalau saudara membaca perikop ini secara detail, yang mendapat kesepakatan 1 hari 1 dinar itu hanyalah pekerja pukul 6 pagi. Saudara. Jadi pekerja pukul 6 pagi itu satu-satunya pekerja yang mendapatkan kontrak. Kalau saudara baca ayat 2 ya. Mengenai upah sedinar sehari. Kontrak kerja itu hanya diberikan kepada orang-orang yang pukul 6 pagi. Tetapi pukul 9, 12, 3 itu dikatakan, ayat yang keempat, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Berarti yang pukul 9, 12, dan 3 itu kontraknya bukan 1 dinar 1 hari. Tuannya cuma mengatakan apa yang pantas akan kuberikan. Nah, karena itu kenapa waktu pukul 5 ini mendapatkan gaji 1 dinar, yang lain itu iri semua. Karena mereka melihat yang bekerja 1 jam saja dapat 1 dinar, apalagi aku bekerja yang lebih daripada 1 jam. Akhirnya terjadi yang namanya iri hati. Dan waktu itu pekerja-pekerja mengatakan tidak adil. Ya. Tapi mari kita lihat. Kita lihat dari sisi yang jam 5. Saudara bisa bayangkan pada zaman dahulu, tidak ada yang namanya karyawan kontrak bulanan, tidak ada. Semua pekerja itu adalah buruh harian, ya. Jadi pada zaman dahulu itu pekerja itu setiap pagi mereka itu duduk di pinggir jalan, lalu ada tuan tanah, ya, atau pemilik ladang atau apapun itu. Mereka akan mencari pagi-pagi benar pekerja-pekerja untuk direkrut. Dan tentu saja saya yakin pekerja yang pukul 6 pagi itu adalah orang-orang yang kuat. Saya bayangkan mereka adalah usia 25 tahun. Ya, pukul 6 pagi. Pukul 9 itu sudah ya masih cukup kuat lah orang-orang yang usianya kurang lebih 30 tahun. Pukul 12 itu mungkin pekerja yang usianya sudah 35 tahun. Ya masih cukup kuat tetapi kerja setengah hari sudah loyo. Ya. Yang jam 3 itu mungkin pekerja orang-orang yang sudah usia 40 tahun, sisa-sisa. Dan yang diterima pukul 5 saya percaya itu adalah orang-orang yang sudah sangat tua, orang-orang buangan, mungkin usianya itu sekitar 50 tahun. Ya. Tapi saudara bisa melihat kesungguhan hati orang yang bekerja diterima pukul 5. Saya percaya orang-orang itu bukan cuma masalah orang buangan, tapi mereka adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan. Karena kalau mereka tidak memiliki kebutuhan sehari-hari, mereka punya tabungan, saudara. Saya percaya kalau sudah mendekati pukul 5 sore, mereka sudah pulang. Dan terbukti mereka menanti-nanti mulai pukul 6 sampai pukul 5 sore, dan itu sudah hampir malam, di mana itu tidak mungkin lagi ada kesempatan. Yang kerja pukul 5 sore, yang diterima kerja pukul 5 sore, mereka masih menunggu. Saya percaya bahwa pekerja pukul 5 sore, mereka juga membutuhkan yang namanya untuk upah. Mereka bisa makan. Ya, jadi saya bayangkan pukul 4:30 sore, dia ini sudah diam. Dia ini membayangkan seandainya dia juga bisa diterima untuk bekerja. Ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan beri kepada saya pekerjaan, upah kecil tidak apa-apa, asalkan keluarga tetap bisa makan. Dia menunggu sampai saat-saat terakhir. Saudara hari-hari ini menunggu janji Tuhan. Yang lain sudah dapat, Anda masih belum. Tenang. Sama seperti pekerja pukul 5 sore. Dia tetap menunggu, sudah hampir malam. Tidak mungkin lagi ada orang terima. Mungkin waktu itu semua mengatakan, kenapa kamu nunggu? Sudah pulang aja.
Tapi orang tetap menunggu, menanti-nantikan. Dan akhirnya pas pukul 5 sore, dia dipanggil. Itu anugerah. Tetapi saya membayangkan, bapak tua ini, waktu dia dipanggil satu sisi dia mengucap syukur, tapi di satu sisi dia berpikir, aku dapat upah berapa? Kerja 12 jam, 1 dinar. Saya kerja 1 jam, mungkin 1/10 dinar. Mungkin aku tidak bisa pulang membawa sayuran, daging, mungkin cuma bisa beli nasi. Tetapi tidak apa-apalah. Yang penting keluarga tetap bisa makan. Ya. Dia bekerja 1 jam, dan pukul 6 waktu dipanggil, dia mendapatkan 1 dinar. Saudara bisa membayangkan betapa hatinya sangat mengucap syukur. Saudara hari-hari ini sedang menantikan sebuah janji Tuhan. Dan kadang-kadang di masa penantian itu engkau iri. Kenapa yang lain mendapatkan berkat sementara aku tidak? Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara. Saya membayangkan yang pukul 5 sore itu pada waktu dia mendapatkan 1 dinar. Dia berlimpah ucapan syukur. Dia pulang, dia cerita kepada istri, anaknya. Anaknya mungkin waktu itu sempat melihat ayahnya sampai pukul 4:30 dapat pekerjaan. Anaknya juga sedih. Tapi waktu pekerja jam 5 sore, waktu pulang, dia bisa beli bahan makanan yang lengkap juga. Mungkin istri anaknya bertanya, Pak, akhirnya kamu dapat pekerjaan? Iya. Lalu pulang membawa apa? Cuma nasi aja? Oh enggak. Saya hari ini ketemu dengan seorang tuan tanah yang sangat baik. Dan aku mendapatkan gaji 1 dinar lengkap. Saya membayangkan waktu itu malam itu mereka berkumpul, mereka berdoa sebelum mereka menikmati, mereka mengucap syukur karena mereka telah berjumpa dengan seorang Tuhan yang baik. Sementara yang lain, yang jam 6, jam 9, mereka yang badannya kuat-kuat, mereka iri semua. Mereka mengatakan tidak adil. Saudara, keadilan Tuhan itu berbeda dengan keadilan manusia. Orang yang egois selalu melihat keadilan Tuhan. Itu dari sudut pandang dirinya, apakah dia diuntungkan atau tidak. Tapi semakin orang dewasa dia bisa melihat secara keseluruhan. Keadilan Tuhan itu bukan keadilan kita. Tuhan bisa melihat keseluruhan. Kita sulit melihat keseluruhan karena kita tidak maha tahu. Karena itu jangan pernah iri. Percayalah semua itu ada jatahnya masing-masing. Anda lahir dalam posisi yang penuh banyak kelemahan. Percayalah berkat Anda itu seimbang dengan kelemahan Anda. Ada orang-orang mungkin lahir dengan penuh kelimpahan. Jatahnya juga seimbang, semuanya seimbang. Karena Tuhan itu adil. Berarti kalau sampai berkat yang diterima, ya berkat yang harusnya Tuhan rencanakan diterima, sama orang lahir dalam posisi berkelimpahan, dengan orang lahir dalam posisi dia tidak punya apa-apa, berkat yang diterima itu sama, berarti Tuhan tidak adil. Manusia lahir itu rencana Tuhan, saudara. Dan Tuhan berencana semuanya itu adil. Semuanya adil. Berarti. Percayalah, apapun yang kau alami dalam hidup ini, akan ada saatnya nanti hatimu mengucap syukur. Karena apa yang akan kita terima itu pasti seimbang dengan apa yang kita alami. Dan apa yang kita miliki semuanya. Saya berdoa, ya, jangan pernah iri hati. Percayalah seperti ini. Apa yang orang lain punyai, mungkin kita tidak bisa punyai. Tapi apa yang kita bisa miliki, belum tentu orang lain itu juga bisa memilikinya. Itu keadilan Tuhan. Jadi 3 ini, saudara. Yang pertama, kita pasti akan menuai apa yang kita tabur. Yang kedua, yang benar pasti dibela, yang salah pasti akan terima hukuman. Yang ketiga, keadilan itu adalah keseimbangan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa agar mulai saat ini kami betul-betul bisa meyakini sisi keadilan Tuhan. Pada waktu kami memahami prinsip ini, maka otomatis kami akan berusaha sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang terbaik selama masih ada kesempatan. Karena kami pasti akan menuai dari apa yang kami tabur. Dan jika hari-hari ini kami mengalami sebuah ketidakbaikan, kami difitnah, kami disalahartikan, tenang saja. Kami tidak perlu melakukan pembalasan, karena Tuhan itu adil. Kalau kami benar,
Meskipun kami diam pun pembelaan pasti akan datang. Tapi jika kami salah, kami cari pembelaan dari manapun, kami lari kemanapun, hukuman itu pasti akan datang. Dan terakhir yang ketiga, biarlah kami tidak perlu iri hati dalam kehidupan ini. Waktu kami melihat orang lain, percayalah, tanamkan terus dalam hati kami bahwa Tuhan itu adil. Adil itu artinya seimbang. Kami tidak perlu iri dengan apa yang orang lain miliki dan kami tidak perlu miliki yang kami belum miliki. Kami tidak perlu iri dengan semuanya itu. Karena kami percaya bahwa apa yang kau berikan kepada kami itu adalah yang terbaik dan itu adalah jatah kami. Karena itu betul-betul berikan berkat-Mu kepada kami yang memang merupakan jatah kami terima. Itu yang kami rindukan. Yang bukan jatah kami jangan diberikan. Karena itu pasti akan menghancurkan kehidupan kami. Berikan kepada kami jatah dan berkat sesuai dengan apa yang harusnya kami terima. Terima kasih, terima kasih. Sempurnakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin.